سقاب يا شيخنا يا شيخنا خارق العادات يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سقاب يا شيخنا يا شيخنا خالق العادات أنتم ولينا أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا يا خالق العادات يا حبيبنا يا حبيبنا عبد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji ingin mendatangi guru-guru ngaji dan guru-guru tasawuf. Ya, sekarang ini ada 94. Ya. Mari ikuti. Jadi terima kasih kabar kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada netizen yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di rumahnya Al Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos, cucu dari kerabat Empang Bogor, aulia Allah. Ya, mari kita nanti ke dalam, kita teruskan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Pada para netizen yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan puasa di bulan Syawal dan juga hari kemenangan kita di bulan Ramadan, Idul Fitri. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilakil ahyar mibtahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa lil adhar wa sabil ahyar adadani amilahi wa bidoni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah kepada netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali saya bisa berjumpa dengan saya punya guru di tahun 91 yaitu beliau Al Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos. Beliau cucu dari kerabat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliaulah yang banyak membimbing abang ya, dari nggak benar jadi benar ya. Tahun 94 buka Majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan, beliaulah yang baru pulang dari sekolah di Riyadh
Ya, beliau juga seorang kepala sekolah atau mendidik di Jamiatul Khair Tanah Abang, dan beliau membahas tafsir Al-Quran. Suara beliau ini, Masya Allah Subhanallah, seperti imam Masjidil Haram beliau. Semua alhamdulillah masih panjang umur. Abang merasa berdosa baru bisa hadir sekarang, sudah belasan tahun. Ini murid yang durhaka, baru sekian tahun baru ketemu lagi sekarang. Ya Allah, apuan. Ya, nah, di situ ya kita tidak boleh melupakan guru-guru kita, karena guru-guru kita itu yang membimbing kita untuk ke jalannya Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Rasulullah SAW. Ya, barang siapa ada pepatah, hormatilah gurumu dan kedua orang tuamu, maka kamu akan berkah dunia dan akhirat. Ada lagi satu pepatah, hormatilah orang tuamu, kedua orang tuamu dan gurumu, maka kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, di sini abang jangan bisa ngomong doang, tapi abang pelan-pelan menjalankan ini. Ya, alhamdulillah sekarang saking kangennya ini, ya, beliau juga buka pengobatan. Ya, nanti juga boleh like dan subscribe, ya, dan komen di YouTube-nya beliau. Ya, buka pengobatan Syifa, ya, Bib, ya? Syifa dengan Al-Quran, ya. Dan itu dari tahun 91 sampai sekarang. Dan beliau seorang yang mengajarkan dan dakwah kemana saja, lulusan Riyadh, sekolah keliling, dakwah di mana saja, dan masih mau menolong sesama manusia. Ya, menolong yang terkena santet, guna-guna teluh dan lain-lain. Nah, abang mengikuti jejak beliau. Jadi jangan salah paham kata-kata kalian, ya, yang tidak tahu seluk-beluknya seorang guru dan seorang ulama, seorang habaib, ya, yang membantu sesama manusia. Ya, dengan nyawa taruhannya. Kalau santet teluh itu taruhannya nyawa. Bisa berbalik ke diri kita, ya, Bib, ya, dan lain-lain. Nah, abang akan jawab sedikit, mungkin ini cuma 15 menit, ya, karena saking kangennya dan saking berdosanya kepada guru, padahal dekat dari sini kemarin ini gak ada 5 menit sampai kan tadi abang. Gitu. Jadi sekali lagi, Bib, karena mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga guru abang nih panjang umur, sehat, rezeki, dan ilmunya barokah fid dunia wal akhirah, dan mendapatkan ridho Allah. Nah, dari sini abang juga bisa lama mau ke Bekasi, ke Kuitang, dan ke ke Kampung Pulau. Ada 8 tempat yang abang harus datengin, ya, insya Allah. Ini, Bib, mau nanya, selama kita nggak berjumpa, Bib, apa yang sudah Bib selama ini kerjakan untuk lakukan istiqomahnya itu bagaimana, Bib? Yang selama dari tahun berapa ya nggak ketemu, terakhir ketemu tahun berapa ya? Tahun 2002, ya, setelah haji pemburu hantu, kita di jalan ketemu lagi, ya, Bib, ya. Itu gimana tuh, Bib, perjalanannya Bib, sekarang ini gimana ini? Ya, alhamdulillah. Saya dari dulu menjalani satu pekerjaan yang memang ini merupakan hal yang sedikit orang melakukannya karena membawa resiko yang besar. Tapi alhamdulillah, karena kita berpegang kepada Al-Quranul Karim, dan kami yakin sekali apabila kita menggunakan Al-Quran, insya Allah Allah akan melindungi kita selama tidak menyimpang dari aturan-aturan Al-Quran. Jadi seperti biasa saya melakukan, menerima pengobatan pada waktu itu, ya. Sudah cukup lama. Jadi kurang lebih sekarang sudah hampir setahun saya libur dari ruqyah ini, karena saya mendapatkan satu musibah, yaitu ada penyakit pada pita suara saya, sehingga saya tidak bisa melakukan ruqyah secara langsung, ya, karena ada benjolan pada waktu itu.
sehingga saya melakukan operasi. Sekarang sudah selesai operasi, kurang lebih sudah 6 bulan. Oh, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saya pakai sistem sekarang pengobatannya tidak langsung, yaitu dengan melalui Telegram. Jadi saya di Telegram itu, di nomor HP saya yang biasa, itu ada CD pada Telegram, pada aplikasi Telegram, 2 CD, yaitu CD pengobatan sihir, ya, dan juga ruqyah syariah. Dan kedua-duanya alhamdulillah itu lebih mudah. Kesian juga bagi orang-orang yang jarak jauh. Betul. Mereka tidak perlu datang, Iya. cukup. Ada juga yang berobat dari India, teman-teman saya di India. Itu pun yang saya lakukan dengan cara Telegram. Dan juga bebannya lebih ringan. Iya. Ya, jadi Yang kalau pakai ongkos ya. Iya. lebih ringan dan reaksinya pun nanti mereka melaporkan. Adapun yang di daerah Jakarta paling datang ke sini untuk saya bisa berikan dengan minyak zaitun atau minyak jintan hitam atau air. Selain itu dia cukup mendengarkan, dan itu juga reaksinya sangat dahsyat sekali, karena yang didengarkan itu adalah ayat-ayat Quran. Banyak pasien-pasien yang saya berikan dengan cara-cara seperti itu, alhamdulillah mereka mendapatkan kesembuhan dari Allah SWT yang melalui Al-Quranul Karim. Dan kita yakin sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Haji Ridwan, ya, ayat Quran yang berbunyi wa nazzilna Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Jadi Quran itu merupakan pengobat, penyembuh, ya, penawar dan rahmah, ya, bagi orang-orang yang mukmin. Ya, jadi khusus orang-orang yang bermukmin. Kalau bukan orang yang beriman mungkin tidak mau untuk berobat dengan Al-Quran. Walaupun saya pernah dulu didatangi orang yang non Muslim. Dia punya keluhan penyakit, terus saya bilang saya biasa melakukannya dengan Al-Quran. Kalau Anda mau silakan, kalau enggak apa-apa. tidak mau tidak apa-apa, dan itu boleh. Boleh. Untuk orang kafir hanya mendengarkan saja, Iya. dia tidak menyentuh, tidak apa. Kalau nantinya dia bisa masuk Islam, alhamdulillah. Tidak pun kita tidak paksa. Iya. Akhirnya orang tersebut Mau. yang berkeinginan, ya, melapor mungkin ke gereja, bertanya kepada pendeta bilang tidak boleh. Ya, kita tidak memaksa. Iya. Jadi itulah cara-cara kita yang melakukan pengobatan, tidak ada paksaan sama sekali. Dan alhamdulillah banyak orang-orang yang sudah keliling pengobatan kemana-mana, tidak didapati kesembuhan, akhirnya berobat dengan Al-Quran. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Itulah kebesaran dan mukjizatnya Al-Quran Karim, dapat memberikan kesembuhan bagi siapa saja yang menginginkan untuk disembuhkan melalui Al-Quran. Afwan, Bib. Seandainya non Muslim itu mau gitu, Bib, apa kita obati juga gitu? Seandainya dia mau gitu, ikhlas dia gitu. Tidak apa-apa. Nggak masalah kan, Pengobatan Bib, tidak ya? apa-apa. Karena Yang dia penting, salahnya yang penting nanya. kita tidak mengajarkan dia. Ya. Dia tidak perlu Harus wajib masuk mengucapkan. Islam, harus ini Iya. enggak. Dia cuma hanya mendengar. Dengar aja gitu. Dengar, dan saya berikan minyak zaitun, menunjukkan air, ya, air itu boleh diminum siapa saja. Iya, Sekarang betul. sama seperti minyak air zam-zam. Zam-zam. Air zam-zam boleh diminum oleh orang yang beragama Air apa aqua, saja. air apa ya. Ya, zam-zam kan lain sendiri. Sama seperti air Al-Quran, diminum oleh siapapun boleh. Mudah-mudahan dengan tersentuhnya dia dengan Al-Quran, dia mau masuk Islam. Itu memang harapan kita. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu, Pak pemirsa ya. Jadi saya punya guru ini bukan orang sembarangan dan bukan orang abal-abal gitu ya. Jadi beliaulah yang tahun 91 itu 94 pada saat saya buka majelis talim dan zikir ya, 95 beliaulah yang menuntun untuk hafiz tafsir Quran ya, waktu itu baru pulang dari ini ya, dan juga dari tahun 95 ya, 95 alhamdulillah. Dan beliau juga yang membahas kitab-kitab hikmah ya, Atibun Nabawi, Al-Awfaq, Mamausul Hikmah. Nah, beliaulah yang menyaring, dan beliaulah yang mengartikan kepada abang
Sampai saat ini berarti sudah berjalan 36 tahun abang. Dan alhamdulillah, nah kalau kakaknya beliau juga lah Habib Abdullah bin Muhammad Atos di Bekasi, dan rencana kita juga mau ke sana. Ya, beliau juga yang mengijazahkan abang kitab Sabilul Muhtadin itu. Ya, jadi itulah silsilah abang sebetulnya. Abang akan memberikan satu petunjuk bahwa perjalanan hidup abang dulunya yang beliau tidak pandang materi, tidak pandang apapun, datang ke rumah abang yang rumahnya gubuk, bayangin separuh tembok, separuh triplek. Itu kalau banjir udah 2 meter ya Bibi. Subhanallah, mau hadir. Nah disitulah, makanya sekarang ini ingat pesan-pesan dari guru-guru abang, semua abang jalankan. Cuman kan netizen kan ada yang nyinyir, ada yang senang, ada yang enggak, itu kan hal biasa. Ya, kalau kita nggak mau dihina orang, dinyinyirin orang, ya tinggalnya di hutan. Yang nyinyirin monyet, macan, ular. Ya Rasulullah SAW, ya kan, dihina, dihasut, disirikin, didengki, difitnah, dilempar kotoran, tetap beliau sabar. Dan Rasulullah SAW memberikan makan kepada orang buta Yahudi setiap hari. Nah, kita bukan Rasulullah SAW, tapi kenapa kita tidak bisa menjalankan itu dengan pelan-pelan, dengan belajar seperti itu. Nah, begitu ya Bib ya. Makanya, jadi mungkin ya alhamdulillah Bib, Haji, saya aneh, mohon maaf lahir batin sekali lagi. Sama-sama. Karena sudah lama nggak ketemu, nggak datang ya Allah. Tadi cuma dengar waktu almarhum Haji Ade wafat tuh, dengar. Cuman aneh waktu itu ada di luar kota jadi nggak bisa datang gitu. Jadi ya merasa berdosa dan merasa lupa kepada guru ya. Makanya sekarang abang jangan bisa ngomong doang, tapi abang akan buktikan. Ya cuman kemarin-kemarin ini petunjuknya belum dapat. Mau hari ini belum dapat karena di rumah rame terus menurut ini datang semua gitu. Baru hari ini mendadak berangkat gitu. Ya subhanallah. Ya mungkin kita nggak bisa lama-lama ya. Kita minta ada satu nasihat atau tausiah untuk para netizen atau para jamaah atau para murid-murid kita dan atau para siapapun lah, mungkin Habib terutama untuk diri aneh dan semua murid-murid, apa saran-saran untuk kedepannya begitu Habib? Ya. Saya sebagai seorang muslim memberikan arahan atau petunjuk seperti yang diberikan juga oleh para ulama, karena zaman ini zaman yang penuh dengan ujian, fitnah, dan juga bermacam-macam sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Maka saya selalu menyarankan kepada pasien-pasien saya, jangan tinggalkan sehabis sholat 5 waktu, membaca surat Fatihah 7 kali, membaca ayat kursi 7 kali, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, dan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq 7 kali, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Apabila bacaan itu semuanya dibaca setelah habis sholat 5 waktu, mudah-mudahan akan mempunyai kekebalan, akan menjadi benteng untuk diri kita, tameng, supaya terhindar dari gangguan setan. Selain daripada itu juga, selain daripada kita membaca ayat-ayat Quran tersebut sebagai tameng, juga hindari daripada maksiat. Ya, karena walaupun kita membaca Al-Quran, ya salat malam, tapi maksiat jalan terus, ya. Itu pun akan pudar tameng kita semuanya. Maka hindari maksiat pertama, kedua dengan bertameng dengan ayat-ayat Quran, dan mudah-mudahan dengan hal tersebut kita mendapat perlindungan dari Allah SWT dan mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Sekira cukup dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, jadi saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jangan lupa apa yang dijazahkan oleh guru kita ya Antu Karom Habib
Ahmad bin Muhammad Atos, beliau cucu dari Keramat Empang Bogor, Habib Abdullah bin Musyid Atos. Kita doakan juga beliau, semoga beliau selalu panjang umur, Amin. sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga mendapatkan ridha Allah, dan semoga ilmunya manfaat buat kita semua. Karena beliau jujur, beliau guru saya yang ikhlas benar-benar. Yang kalau tanya muridnya kagak ikhlas kok, oh ya ikhlas tetap. Nah, mudah-mudahan semua dijauhkan daripada bala dan musibah, dimatikan dalam husnul khotimah ya. Nanti kita minta doa juga dari Habib penutup ini ya, amin ya rabbal alamin. Puan, mohon Habib, nggak pantas aneh yang berdoa. Habib yang berdoa untuk penutup, semoga kita diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya mendapatkan ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan hamdin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighana biha al-ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada para pemirsa, tadi doa dari guru kita ya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kedatangan kita ini ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Maka netizen yang sedang sakit atau apapun, yang mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Dan jangan lupa, kalau memang ada yang terkena santet dan teluh, sihir dan lain-lain, bisa datang kemari, ini dekat Kalibata. Bisa minta nomor teleponnya dengan abang ya. Dia abang kasih nomor teleponnya. Mungkin jam prakteknya jam berapa aja? Kita Bebas ya, Bik? Kita tidak buka rukyah. Oh, Kita enggak. hanya telegram saja. Oh iya, Telegram. Jadi bukan Telegram. Hanya hubungan. Ya, jadi hanya hubungan lewat Telegram. Nanti WhatsApp dulu ya, Bib ya. Iya. Nanti ditentukan jam berapa, tanggal apa, jam berapa, hari apa dengan Telegram. Jadi namanya juga kalau di dalam ilmu hikmah itu pengobatan jarak jauh. Itu pengobatan jarak jauh ya, dengan ayat-ayat Allah dan lain-lain, dan air, dan juga dengan minyak zaitun gitu ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Semoga manfaat semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa restunya Bib ya, biar aneh barokah dunia dan akhirat Insyaallah. dan ridho, mendapatkan ridho Bib ya Bib. Insyaallah. Ya. Ampun. Insyaallah khair. Syukran. Mohon maaf Bib, udah lama nggak ketemu Bib. Maafin ya Bib. Insyaallah khair. Semoga mendapatkan syafaat Rasulullah SAW.